Oh, istilah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Irfan Yahya Isna ini, saya dari Prodi Bimbingan Konseling, yaitu akan bermusyawarah dan berbincang-bincang tentang apa itu pemimpin. Saya bersama teman, yaitu Muhammad Isnen. Beliau dari Prodi Teknik Lingkungan ya? Ya, dari Teknik Lingkungan. Baik, sekarang kita akan bertanya apa itu pemimpin. Yang saya akan tanyakan pertama kalinya yaitu apa arti sebuah pemimpin menurut pengalaman dan pandangan Anda? Baik. Sebelum saya menjawab, karena ini akan diupload kan? Ya, mau diupload di YouTube ini. Sebelum saya menjawab, disclaimer dulu. Bagaimanapun statement saya, mungkin ada nanti statement saya yang salah. Itu tentunya timbul atau datang dari kurangnya pengalaman saya. Nah, menjawab pertanyaan yang tadi itu, apa arti Sebuah pemimpin menurut pengalaman dan menurut Anda pokoknya. Oke, baik. Kita garis bawahi apa arti sebuah pemimpin. Ya. Menurut saya, pemimpin itu ialah sebuah kemampuan. Kemampuan seperti apa? Kemampuan untuk mempengaruhi, membimbing, dan mengajak. Tentunya mengajak untuk bergerak bersama sesuai dengan voksi kita masing-masing. Oke, siap. Nah, jadinya kan sekarang Anda sedang menjabat sebagai pemimpin di suatu organisasi di kampus kan. Nah, kemudian apa kesalahpahaman yang paling sering terjadi tentang menjadi pemimpin? Apa kesalahpahaman yang sering terjadi? Oke, baik. Berbicara tentang kesalahpahaman, mungkin di suatu komunitas, organisasi, atau di suatu tim, pasti anggotanya beranggapan bahwasanya pemimpin itu hanya sekedar menyuruh saja, Atau memerintah ya? atau sekedar memerintahkan saja. Padahal itu hanya wujud luarnya saja. Cuman kulit-kulitnya aja. Karena sejatinya seorang pemimpin itu mau tidak mau pasti akan dibebankan suatu tanggung jawab. Iya, benar. Tanggung jawab seperti apa? Tanggung jawab atas realisasinya, atas kesejahteraan orang-orang yang dipimpinnya. Jadi menurut saya, suatu kewajaran apabila seorang pemimpin itu menyuruh anggotanya, Betul. dikarenakan suatu beban yang diemban yang begitu berat, daripada nanti beban itu dilimpahkan kepada pemimpinnya saja karena suatu kesalahan. Ya, nanti dia ngamuk nanti. Iya. Iya, itu. Jadi menurut Betul. saya itu suatu kewajaran. Oke, baik, Bung. Terus kedua, apa karakter paling dasar, paling awal yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin? Oke. Berbicara tentang karakter, tentunya di dalam merorientasikan diri sendiri sebagai pemimpin, pasti kita disuruh mengeluarkan visi, misi atau apalah gitu. Ya. Menurut saya pribadi, suatu visi dan misi itu hal keberapa. Karakteristik seorang pemimpin yang paling mendasar itu yang pertama, yang paling dibutuhkan itu ialah rasa tanggung jawab, memiliki rasa tanggung jawab yang besar atas orang-orang yang dipimpinnya. Oke. Yang kedua yaitu memiliki karakter kejujuran. Kejujuran paling penting ya. Yap. Dan tentunya pemimpin itu juga memiliki karakter. Di zaman sekarang ada sebuah karakter yang bernama friendly. Tahu nama friendly? Berani yang ramah sama Semua orang ya. Nah, pemimpin harus memiliki karakter seperti itu. Yang friendly itu. Agar pemimpin itu bisa bergaul dengan semua orang-orang yang dipimpinnya. Agar tidak ada kecanggungan di antara pemimpin dan orang yang dipimpin. Oke. Itu. Menurut saya itu karakteristik yang mendasar bagi seorang pemimpin. Ya, kalau pemimpin berani ya nggak apa-apa, tapi kalau semisal cewek kita berani gimana? Oh, kalau itu
buang. Ada buang katanya Bung ini. Oke, kita lanjut ya. Terus misal ada bagaimana cara Anda menghadapi masalah gitu. Bagaimana cara Anda menghadapi konflik masalah jika ada permasalahan di sebuah organisasi atau yang sedang dijalankan sekarang saat ini. Oke. Ini menurut pengalaman saya di HMPS. Ya. Maaf saya sebut merek sebelumnya. Saya di HMPS, apabila saya tidak bisa menyelesaikan suatu masalah, tentunya awalnya saya mengajak teman-teman pengurus inti, entah itu sekretaris maupun bendahara, saya ajak diskusi, cari jalan keluar dari permasalahan ini. Karena sejatinya permasalahan itu kan datang dari rasa keresahan. Nah, kami mendiskusikan keresahan ini, mencari jalan keluarnya. Apabila kami selaku pengurus inti tidak bisa menyelesaikan jalan keluar dari permasalahan ini, tentunya seorang pemimpin itu akan istilahnya itu mengajak anggota-anggotanya, entah itu dari kabit, dari anggota suatu bidang, untuk mengajak anggotanya itu berdiskusi menyelesaikan suatu masalah. Dari pengalaman saya seperti itu. Oke, siap. Oke, banyak saya dengar informasi yang ada banyak sekitar segelintir orang yang beranggapan bahwa pemimpin itu adalah seorang pelanggan gitu. Gimana penanggapan Anda tentang hal ini? Pelanggan. Ya, pelanggan. Yang sering saya dengar banyak statement yang mengatakan pemimpin itu ialah seorang pelayan, bukan pelanggan. Oh ya, pelayan. Mana yang benar ini? Pelayan. Terkait statement yang mengatakan pemimpin itu ialah seorang pelayan. Oke. Saya setuju terkait statement itu. Karena apa? Pemimpin itu hadir bukan hanya untuk dilayani. Tapi pemimpin itu mempermudah jalan orang-orang yang dipimpinnya. Mempermudah jalan seperti apa? Tentunya di dalam suatu kepemimpinan atau di dalam suatu organisasi, komunitas ataupun tim. Kalau di HMPS kami ada namanya setiap bidang. Setiap bidang itu memiliki berbagai proker atau program kerja. Nah, disinilah pemimpin. Kalau di HMPS bukan hanya pemimpin aja, ada namanya pengurus inti. Nah, di sanalah pemimpin atau pengurus inti ini mempermudah jalan anggotanya. Tentunya dengan cara memberikan fasilitas untuk merealisasikan program-program yang sudah dirancang oleh setiap bidang itu. Jadi pemimpin itu hadir bukan hanya untuk dilayani, tapi pemimpin itu sejatinya mempermudah jalan anggotanya. Siap. Mungkin ini aja ya. Mungkin sampai sini aja yang bisa kami diskusikan, yang bisa kami sampaikan. Selebihnya kalau ada salah mohon dimaafkan, dan lagi sekali mungkin sampai sini saja. Oke ya. Saya tutup diskusi dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.